Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryati Rahayu, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Sleman, Guru SD Negeri Catur Tunggal 3. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang belum mengenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan pendidikan yang adil bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang status sosialnya, apakah mereka berasal dari kalangan bangsawan atau rakyat jelata. Beliau memiliki konsep pendidikan yaitu menuntun. Tujuan pendidikan menurut beliau yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga mendirikan suatu perguruan yang dinamakan Taman Siswa. Taman siswa berarti tempat bermain yang menyuguhkan keindahan. Diharapkan anak-anak ketika belajar, mereka belajar dengan merdeka dan senang. Beliau juga memiliki sebuah pemikiran tentang pendidikan menggunakan sistem Among. Pemakaian metode Among suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Pendidikan menekankan pada pendekatan kodrat alam dan zaman untuk anak, yakni pendidikan tidak boleh menjauhkan anak dari alam dan keluarganya, serta tidak mengingkari adanya perubahan zaman, baik perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sistem Among tersebut tertuang dalam 3 semboyan pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngaso sung tulodo, di depan memberikan contoh. Sebagai seorang guru, kita dijadikan panutan oleh siswa, baik kata maupun perbuatan. Selain menguasai pengetahuan, kita juga harus mempunyai kepribadian yang baik, yang dapat dicontoh oleh anak didik kita. Semboyan yang kedua yaitu ing madya mangun karso, di tengah memberikan prakarsa dan ide. Kita sebagai seorang pendidik berperan penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Melalui beragam metode dan strategi, guru memfasilitasi siswa agar dapat berkembang dengan baik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik harus dapat memberikan dorongan dan arahan untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Menurut beliau, pendidikan sejatinya memerdekakan, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Sang anak diharapkan mereka merdeka belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai seorang pendidik melayani sang anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Pendidikan diibaratkan proses penyemaian benih, proses bercocok tanam. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Di lingkungan sekolah hendaknya menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi anak. Mereka belajar dengan senang dan bebas belajar di sekolah. Guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih. Guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Ibarat seorang petani yang merawat benihnya sehingga menghasilkan hasil pertanian yang unggul. Murid sebagai beragam benih yang ditanam. Guru harus menghargai keberagaman siswa. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda.
maka gaya pembelajarannya pun juga hendaknya berbeda. Laksana sebuah tanaman. Tanaman itu berbagai jenis ya. Mereka memiliki gaya perawatan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai seorang pendidik pun juga harus memiliki gaya pendidikan yang berbeda sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Perubahan pada pendidikan yang diinginkan adalah perubahan budi dan pekerti. Budi di sini yaitu cipta, rasa, karsa. Cipta menanamkan pikiran, rasa memperhalus perasaan, dan karsa memperkuat kemauan. Dengan olah tenaga, maka diharapkan dapat menyehatkan jasmani peserta didik. Hasil dari perubahan pendidikan itu adalah pembelajaran holistik dan seimbang. Pembelajaran holistik atau utuh dan seimbang akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti. Kesempurnaan budi pekerti akan menghasilkan sebuah kebijaksanaan. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai sebuah puisi yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Yogyakarta, tanah kelahiranmu, ningrat strata sosial keluargamu, nasionalisme semangatmu, persatuan dan kemerdekaan harapan. Ide dan pemikiranmu menjadi landasan. Merdeka belajar adalah pokok tujuan pendidikan. Siswa belajar dengan segala bakat dan kemampuan untuk mewujudkan segala harapan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, itulah visi fitrah hati nurani. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.